Shalom, saudara. Puji Tuhan sudah di akhir bulan, tanggal 30 April. Ya, Tuhan sekali lagi menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kebaikannya atas hidup kita. Dia menyertai kita sampai pada hari ini. Ya, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat hari-hari yang Kau beri bagi kami, Tuhan. Bapa, di tengah tantangan yang kami lihat tidak mudah, kami mau datang kepadamu dan kami mau serahkan ke dalam tanganmu. Kami mau berharap kepadamu, kami percaya ketika kami mencari wajahmu, ketika kami berseru kepadamu, ketika kami memandang kepadamu Tuhan, Engkau yang akan menolong kami tepat pada waktumu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau baik, Engkau sangat baik dan Engkau teramat baik. Pegang erat tangan kami, pimpin langkah kami dan terangi jalan kami. Tuhan, pakai hidup kami agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Saudara, saya langsung bacakan dulu hikmat hari ini yang diambil daripada Amsal 14 ayat 13 sampai 14. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Apa yang seringkali kita lihat dari itu bukan berarti cerminan apa yang sesungguhnya, ya. Seringkali bukankah manusia itu kalau dia punya motivasi yang buruk, dia pandai untuk berpura-pura, ya. Jikalau dia adalah orang benar, maka dia tidak pandai berpura-pura, tapi apa yang keluar daripada sifatnya, apa yang kelihatan daripada gestur bodinya, ya, apa yang dia bicarakan, itu seringkali dia tidak mengungkapkan kepada banyak atau kepada sembarang orang atau kepada semua orang yang dia temui, ya. Dia pandai untuk menyimpan, ya, karena dia tahu bahwa yang harus dia curahkan, yang harus dia datangi, yang harus dia sampaikan terlebih dahulu itu adalah kepada Tuhan, ya. Beda dengan orang fasik atau orang bebal, ya. Dia cenderung lebih mudah berpura-pura, ya. Terlihat segala sesuatu baik aja, ya, padahal lagi banyak kepedihan, lagi banyak kesedihan, lagi banyak beban, ya, yang ada di depan dia, yang ada sedang dihadapinya. Nah, hikmat hari ini Amsal mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahkan, ya, seringkali kalau kita tertawa, melihat orang tertawa, ya, sebenarnya di dalam hatinya itu juga ada hal-hal yang memberatkan. Mungkin pada saat dia berteman, ya, dia menyimpan, ya, dia larut dalam kegembiraan berteman. Ketika dia pulang, dia ingat lagi beban masalah, dia mulai tertekan lagi. Nah, hikmat hari ini kita diajarkan untuk ayo, apapun beban masalah kita, ataupun ketika kita bersukacita, ingatlah kepada Tuhan, ya, bahwa setiap kesukaan, setiap kesedihan itu ada waktunya. Ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk bersedih, ya, ada waktunya untuk bersukacita, ya. Bukankah itu tercatat di firman Tuhan, ya? Saya tiba-tiba melintas kalimat ini, cuman saya lupa ayatnya di mana, ya. Kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan, ya. Kita seringkali melihat sesuatu yang tiba-tiba terjadi, ya, sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi, dan
Dan waktu begitu cepat berlalu ya saudara. Yang jelas yang tidak pernah berlalu itu adalah firman Tuhan dan Tuhan ya. Teruslah berpegang, teruslah bersandar, teruslah percaya kepada Tuhan ya. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya ya. Amsal 14 ini mengajarkan kepada kita mengenai prinsip-prinsip hukum tak bertuai ya. Orang yang murtad hatinya ya, definisinya murtad hati itu ya merujuk kepada seseorang yang secara bertahap ya, tidak langsung tapi sudah mulai mundur, sudah mulai menyangkali keberadaan Tuhan ya, melalui perkataan, melalui tindakan ya, perencanaan yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Itu juga hal-hal yang awal-awal mula daripada kita menyimpang dan tidak mengakui akan keberadaan Tuhan ya. Secara bertahap orang ini sudah menjauh dari prinsip kebenaran dan sudah menjauh daripada Tuhan ya. Kemudian mulai terjebak pada mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain ya. Ketika mentok kiri kanan depan belakang, ingat ada satu jalan, ke atas ya. Saya sudah melewati fase ini saudara ya. Saya sudah melewati fase ini. Jadi ketika saya mengandalkan manusia dan tidak ada lagi yang dapat menolong, disitulah ya kita hanya bisa memandang ke atas ya. Sekarang apapun yang saya hadapi, saya hanya satu jalan ke atas ya. Ada komunitas, ada pemimpin rohani yang dapat kita sampaikan untuk kita minta didukung dalam doa ya. Makin banyak orang berdoa untuk kita, itu semakin baik saudara ya. Tapi hati-hati juga ketika kita bercerita, lebih baik ceritalah kepada pemimpin rohani kita ya. Dia adalah pemimpin yang diurapi ya, dia memiliki otoritas dan kita percaya berkuasa ya. Ketika dia mendoakan, maka Tuhan akan menjawab ya. Dan kita sendiri jangan terlena. Kitanya yang sendiri harus jungkil balik 2 kali, bahkan 10 kali, bahkan 100 kali daripada pemimpin kita. Jikalau pemimpin kita sehari mendoakan kita sekali, kita sehari kalau bisa berdoa 10 kali untuk beban masalah kita ya. Jangan kita serahkan kepada orang lain beban kita, orang lain jungkil balik doa begitu kitanya malah nyantai ya. Itu tidak baik ya. Tuhan melihat hati kita ya. Tuhan mendengar doa pemimpin kita, tapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Apakah kita bergumul, apakah kita berpuasa untuk beban masalah kita itu ya saudara ya. Jadilah orang bijak, jadilah orang yang takut akan Tuhan, jadilah orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang baik cenderung yang dikeluarkan adalah buah-buah yang baik ya. Pohon semangka pasti berbuahnya semangka. Pohon durian pasti berbuahnya pohon durian. Nggak ada dia bisa membuahkan yang lain ya, kecuali zaman sekarang dicangkok ya kan, cangkok. Tapi kalau dicangkok pun ya, saya tidak ahli di dalam tanaman, rasa-rasanya kalau kita cangkok pohon lain ke pohon lain, rasanya sih dia tumbuh tapi dia belum langsung berbuah. Apakah nanti dia berbuah dengan buah aslinya dia, ataukah dia justru berbuah dari yang dia nempelin pohonnya? Nanti kita selidiki bersama ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Ayat 13 itu mengingatkan kepada kita untuk kita jangan tertipu oleh penampilan luar ya. Tawa versus duka ya. Orang yang terlihat duka juga belum tentu ya harus diselidiki saudara, harus ditanya. Kita harus dekat, kita harus menggali ya apa yang sedang terjadi. Ayat 14 menjelaskan mengapa hal
Karena kepuasan sejati atau penderitaan sejati itu berakar pada jalan hidup yang dipilih oleh hati seseorang. Ya, pilihlah jalan hidup orang benar, pilihlah jalan hidup orang yang takut akan Tuhan. Maka kebajikan, kemurahan, sukacita akan menyertai langkah hidup kita. Hiduplah dalam kebenaran agar hati Anda, hati saudara dikenyangkan oleh kedamaian yang terus-menerus saudara. Ya, bukan oleh konsekuensi dari jalan yang menyimpang. Ya, mari saya ajak saudara kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Ya, kita menyembah dengan hati itu, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan, pada pagi hari ini setiap kami anak-anak-Mu datang menghampiri tata-Mu yang kudus. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus, duduk diam tenang Tuhan di bawah kaki-Mu, seperti Maria yang duduk tenang di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan, ingin selalu dekat dan tidak mau menjauh daripada-Mu. Tuhan, ajar kami di tengah kesibukan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha kami Tuhan. Ingatkan kami untuk mengambil waktu sela, untuk diam sejenak, untuk sesaat mengucap syukur akan apa yang Engkau berikan dalam hidup kami. Seperti Daniel yang 3 kali sehari Tuhan, dia bersujud di tengah kesibukan dia sebagai wakil daripada raja pada zamannya Tuhan di Persia. Di tengah kesibukannya, tapi dia masih selalu datang di tempat biasa dia menyembah-Mu. Dia berlutut, dia menaikkan pujian, dia menaikkan syukur, dia menaikkan doa ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, jadilah padamu di dalam hidup kami seperti yang Kau ingini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu
Yesus, Kau segalanya bagiku. Jadikan pujian ini menjadi doa saudara. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Pimpin tuntun langkah kami, sertai dan berkati kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang berkenan, yang hidup selalu mendekat, bersandar padamu. Yesus, pakai mulut lidah kami, pakai hidup kami Tuhan, untuk memberkati orang lain, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami Tuhan. Alirkan, salurkan kasih-Mu melalui hidup kami. Oh Yesus, terimalah sembah kami, seperti rusa yang merindukan sungai-Mu Tuhan. Demikianlah hidup kami, ingin selalu dan selalu dekat dengan-Mu. Karena di luar-Mu Tuhan hanya ada kematian, hanya ada kekeringan, tidak ada kehidupan di luar Engkau. Untuk itu kami mau menempel padamu Tuhan, pokok anggur yang benar, agar kami memperoleh kehidupan. Alam nama Yesus terjadi di dalam kehidupan saudara. Alam nama Yesus. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Saya mengatakan roh takut akan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara terus bertumbuh mengenal pribadi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Matarakan bagi hidup saudara, diberkatilah pekerjaanmu, kesehatanmu. Yang sakit aku berkata saat ini juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati usahamu, diberkati studimu. Ya, jadilah berkat, jadilah garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Maka engkau akan menikmati hasilnya. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Bye bye, God bless.